Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini di praktikum kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang cookies dan juga session. Yang mana session dan cookies ini akan saya gabungkan untuk membuat sebuah sistem login. Kemudian session dan cookiesnya digabungkan di dalam satu file untuk membuat sistem keep me login atau remember me dalam sebuah login. Oke, jadi pertama-tama siapkan dulu XAMPP-nya, kemudian jangan dilupa untuk dinyalakan atau di start. Kemudian kita langsung menuju ke Visual Studio-nya. Oke, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah sebelum membuat fungsi loginnya menggunakan cookies dan session, pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu. Seperti biasa, namanya terserah apa mau dibuat. Saya buatnya session dan cookies. Jadi kita buat folder session dan cookies karena kita akan menggabungkan keduanya. Kemudian dalam folder ini kita buat file, 3 file kita buat. Yang pertama file login, kemudian file logout, lalu ada file untuk halaman utama atau index.php. Oke, pertama-tama kita akan menuju ke file login dulu. Di file login ini saya akan menggunakan template HTML dari Bootstrap. Ini dia, saya sudah punya template HTML-nya di file saya sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang nonton ini mungkin terserah mau menggunakan template seperti apa. Di sini saya akan menggunakan template dari file saya sebelumnya biar tidak memakan banyak durasi seperti video saya yang sebelumnya yang sempat memakan waktu sebanyak 1 jam. Maka dari itu saya akan mempersingkat untuk membuat form loginnya. Nah, di sini kita sudah punya template HTML-nya. Kita lihat di sini sudah ada head-nya, kemudian sudah ada link dari Bootstrap-nya. Kemudian di dalam body kita punya sebuah judul PHP session. Kemudian kita punya div card, yang mana di dalam div card ini terdapat sebuah div lagi, div card header. Kemudian ada card body. Lalu kemudian setelah card body-nya itu di dalam card body-nya sendiri terdapat sebuah form untuk membuat template loginnya. Kita lihat di sini ada form group, div form group yang isinya adalah input untuk email. Kemudian di bawahnya lagi ada form group yang berisi input untuk password. Kemudian di bawahnya ada div form group lagi yang inputnya tipenya submit, yang mana ini digunakan untuk sebagai sebuah tombol loginnya. Kemudian di bawahnya ini adalah fitur remember me atau fitur checkbox yang akan kita gunakan dan kita akan deklarasikan menggunakan sebuah cookie untuk bisa menyimpan sebuah session kita agar tidak berulang kali melakukan login dalam sebuah
session. Ya, setelah kita men-set template untuk form loginnya, kita lanjut ke atas, kita buat sebuah sintaks PHP. Sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk template HTML-nya atau template untuk membuat formnya sendiri itu terserah teman-teman mau buat dengan menggunakan apa. Sini saya hanya mengambil template dari file saya sebelumnya untuk mempersingkat durasi video ini. Oke, di sini kita membuat sintaks PHP-nya, yang mana dikarenakan kita akan menggunakan session sebagai fungsi login utamanya. Jadi kita di sini mendeklarasikan sebuah fungsi session atau session start untuk mengaktifkan dari fungsi session tersebut. Fungsi session ini sendiri. Kemudian setelah itu kita buat ini dulu, variable message. Variable message untuk menampung variable message ini kita akan gunakan sebentar untuk menampung banyak notifikasi jika terjadi sebuah kesalahan atau jika kita sudah berhasil menginputkan. Kemudian kita lanjut ke if-nya. Iset pertama-tama yang kita set terlebih dahulu itu fungsi untuk memasukkan email dan passwordnya. Jadi kita akan menggunakan variable post, yang mana variable post ini bernama login. Nah, oke, jadi pertama-tama setelah men-set post untuk login, kita masukkan lagi sebuah kondisi di mana kondisi ini akan mengecek apakah form login atau post username, ini kita akan beri nama username, kemudian empty, variable post, user, password. Nah, ini fungsinya. Message yang kita deklarasikan di atas, variable message tadi yang kita telah deklarasikan di atasnya, itu kita akan buat dia menampung sebuah div, yang mana div ini akan kita beri kata-kata alert, sebuah alert jikalau form loginnya tidak terisi semua, harus diisi semua. Error danger, sini kurang alert danger, terus
Nah, kemudian setelah men-set alertnya, jika kondisi dari form username sama passwordnya itu kosong, nah kemudian kita buat kondisi else-nya, yang mana kondisi else-nya ini akan bersihkan username kita Jadi username yang kita deklarasikan di dalam variabel username ini, kita akan menggunakannya untuk login password. Yang di sini kemudian kita lanjut untuk melakukan pengecekan. Nah, setelah mendeklarasi fungsi formnya agar tidak kosong, kita lalu membuat if lagi di dalamnya. Yang mana if yang ini berfungsi untuk agar kita melakukan pengecekan apakah username dan passwordnya sudah sesuai berdasarkan data yang ditampung di variabel username maupun password. Saya post kemudian user email. Jadi user email ini kita ambil dari nama dari text boxnya atau formnya. Jadi misalkan kalau password ya kita ambil berdasarkan nama dari formnya ini sendiri. Username, kemudian apakah username sama dengan variabel username. Jadi ini untuk validasi loginnya ya. Ini fungsi untuk validasi loginnya. Kemudian di dalamnya adalah if lagi untuk mengecek untuk validasi dari passwordnya. User password, sekali lagi ini penamaannya diambil dari nama formnya. Apakah user password sama dengan isi dari variabel password yang ini. Nah, kemudian di dalamnya jika sama maka jalankan fungsinya, yang mana fungsinya adalah kita mengaktifkan session, yang sessionnya itu berdasarkan username yang kita beri nilai true. Nah, kemudian disinilah kita akan men-set sebuah cookie di dalam session ini. Jadi kita akan membuat kondisi lagi. Jadi kondisi ini kita gunakan untuk men-set apakah checkbox yang kita deklarasikan tadi, checkbox yang kita beri nama remember, apakah dia tercek atau terchecklist atau tidak. Jadi seperti ini, di set post kemudian remember.
Remember ini nama dari checkboxnya, form checkboxnya. Kemudian fungsi di dalamnya, kalau misalkan checkboxnya itu tercek atau nilainya true, maka kita jalankan fungsi set cookie. Set cookie ini kita mendeklarasikan sebuah cookie, yang mana cookie ini kita ketika dia dideklarasi, kita akan beri nama login dan nilainya true. Kemudian value ketiganya adalah time-nya atau waktu dari cookie ini bisa bertahan. Kita set dulu 3600 detik atau 1 jam. Nah, ketika kondisi ini telah dilakukan pengecekan di dalamnya, entah itu dia true atau tidak, kemudian dia akan turun ke fungsi header, mana fungsi header ini akan melakukan pengalihan halaman jika loginnya berhasil, yang mana jika loginnya berhasil, kita akan mengalihkan halamannya menuju ke halaman indeks. Kemudian setelah itu kita buat kondisi else-nya, dimana kondisi else-nya ini sendiri di dalamnya terdapat message lagi yang akan menampung message yang sama seperti ketika form loginnya kosong, maka kita akan, tapi ini dideklarasi untuk membuat alert jika passwordnya salah. Di sini kita tuliskan salah password. Oke, setelah kita sudah mengisi else-nya, yang mana else-nya ini diisi dari alert berbagai macam kesalahan pengisian, kita balik lagi ke atas. Di bawah session start, kita menuliskan sebuah sintaks, yang mana sintaks ini kita akan menggunakannya untuk mengecek apakah terdapat sebuah cookie di session. Jadi sintaks yang akan kita buat ini fungsinya untuk untuk mendeklarasikan cookie-nya ke dalam sebuah session, agar ketika kita close browsernya, dia masih menjalankan cookie yang akan kita buat. Nah, karena tadi di sini kita di sini kita set cookie-nya dengan nama login, maka di pengecekannya, di pendeklarasiannya, kita juga memasukkan variabel atau nama cookie-nya sebagai login, karena kita set nama cookie-nya itu login. Oke. Nah, kemudian di dalamnya terdapat if lagi, yang mana jika cookie yang bernama login ini nilainya true atau ada, ya, jika cookie yang bernama login bernilai true, ya, maka
set sessionnya, maka kita set sessionnya, session username, session yang berdasarkan sebuah username itu nilainya jadikan true, atau dia akan tetap login menggunakan username ini. Jika terdapat cookie yang bernama login dan loginnya ini bernilai true, maka session loginnya true atau diperbolehkan untuk masuk ke halaman indeks. Oke, kita langsung buat saja. Ini untuk mengarahkannya, sintaks yang kali ini, yang if yang ini, untuk mengarahkan si sessionnya itu ke dalam sebuah ke halaman indeks. Jadi setelah di atas ini dia mengecek apakah ada cookie yang terdapat di session, kemudian dia menjalankan sessionnya sendiri. Session username, headernya dia berpindah lokasi menjadi halaman indeks. Oke. Nah, kemudian saya rasa halaman login sudah. Kita beralih ke halaman indeks. Nah, di halaman indeks ini untuk tag HTML-nya lagi atau template HTML-nya lagi, saya akan mengambil template HTML yang telah ada di file saya sebelumnya. Sekali lagi, tag HTML ini bisa teman-teman semua ambil ke Bootstrap di bagian awal, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita mau buat template-nya berbentuk seperti apa. Oke. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Jadi di dalam template HTML-nya ini tidak ada yang berubah, cuma titelnya saja, penggunaan session dan cookie ke dalam login dan logout. Kemudian untuk di dalam bodinya sendiri hanya terdapat H2, kita menggunakan session, login dan logout, session dan cookie ke dalam login dan logout. Kemudian di bawahnya ada terdapat div, yang mana div ini menyimpan sebuah link untuk logout. Kemudian di bawahnya terdapat sintaks PHP yang mengeset untuk sebuah alert kalau kita telah berhasil men-set sessionnya atau telah berhasil masuk ke dalam indeks. Nah, kita lanjut saja. Kemudian di atasnya lagi kita buat sintaks PHP-nya. Untuk di dalam sintaks PHP index ini, di dalam file index, lagi kita jalankan sessionnya. Seperti biasa, setiap halaman yang terdapat fitur session atau fungsi session di dalamnya, maka kita jalankan lebih dulu
fungsi session startnya. Kemudian sini terdapat percabangan atau kondisi, yang mana kondisi ini mengecek, gunanya untuk mengecek apakah terdapat sebuah session di dalam file index ini. Nah, apakah di dalam session username terdapat sebuah index, terdapat sebuah session. Nah, jika tidak terdapat sebuah session di dalam username, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login untuk membuat sessionnya terlebih dahulu atau login terlebih dahulu. Login.php. Oke. Sekarang, kita akan mengecek dulu di browsernya apakah sudah berhasil. Kita buka folder session dan cookie yang kita buat untuk praktikum ini. Oh, ternyata di sini masih terdapat salah sintaks. Div class salah password. Oke, jadi kesalahannya tadi itu else yang ini, yang paling bawah, dia tidak berada di setelah username. Jadi if yang ini kan seharusnya dia ada else-nya. Nah, seharusnya dia berada di setelah tutupnya if yang ini. Tapi tadi dia berada di tutup yang paling luar, if yang paling atas yang ini. Ya. Nah, saya sudah memperbaiki kesalahannya. Ya, seperti yang bisa kita lihat, di sini sudah aman. Nah, oke. Kita pertama-tama kita coba login dulu tanpa menggunakan cookie atau tanpa mencentang remember me ini. Karena kalau kita login dengan menggunakan remember me, maka dia akan membuat sebuah cookie yang mana kita telah isi tadi di sini. Jika remember telah tercentang atau terisi, maka dia akan men-set sebuah cookie yang bernama login, nilainya true, kemudian diberi waktu 1 jam untuk memasukkan cookie tersebut ke dalam sebuah session. Nah, kita coba dulu tanpa menggunakan sebuah cookie. Login tanpa cookie atau dengan session murni atau login biasa. Kita coba login. Ya, bisa kita lihat. Kita berhasil diarahkan ke halaman indeks, yang artinya kita telah berhasil login dengan menggunakan session. Nah, session ini ketika browsernya kita close, terus kita mencoba untuk mengakses lagi kembali halaman indeks tersebut. Ya, kita lihat, kita kembali diarahkan ke halaman login. Kenapa? Karena sessionnya telah berakhir ketika browsernya kita close. Jadi setiap session itu cuma ketika browsernya terbuka saja. Ketika browsernya kita tutup, maka session akan berakhir. Dan kita akan kembali diminta untuk login. Nah, kalau kita menggunakan cookie, hal tersebut tidak akan terjadi. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan cookie, terus kita login, kita telah men-set cookie-nya tadi, seperti yang kita lihat. Sini ya, kita inspect dulu untuk lebih jelasnya. Nah, ketika kita mencentang remember me tadi, cookie-nya ini telah terbuat dengan nama login dan value-nya true, sama seperti yang kita deklarasikan di dalam codingannya. Ketika
checkbox remember terisi, maka set cookie dengan nama login, kemudian true, kemudian atur waktunya selama 60 detik. Jadi, ketika kita mencoba mengakses kembali dalam kurun waktu yang telah kita set tadi, yang telah kita tetapkan, ketika kita mencoba mengaksesnya dalam kurun waktu yang telah kita set di dalam codingannya, maka kita masih tetap dapat mengakses file indeksnya tanpa harus login ulang seperti ketika kita login dengan menggunakan session. Nah, itu kelebihannya cookie. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di sini, yang saya deklarasikan untuk membuat cookie-nya itu waktunya selama 60 detik. Bagaimana kalau ini telah melewati batas waktunya atau cookie yang tidak telah kita set tadi telah melewati batas waktunya? Coba kita cek. Inspect. Kita lihat aplikasinya. Nah, bisa kita lihat cookie yang telah kita set itu telah hilang karena itu telah melebihi batas waktunya. Batas waktu yang saya tentukan adalah 60 detik. Jadi ketika melebihi 60 detik, maka cookie-nya akan terhapus dengan otomatis. Kemudian, maka ketika kita nutup browsernya dan ketika kita mencoba mengakses kembali indeksnya, nah, karena cookie-nya telah berakhir, karena cookie-nya telah melebihi batas waktu, jadi kita kembali ke halaman login. Itu perbedaan cookie dan session. Jadi perbedaannya itu kalau kita menggunakan login dengan session, dia hanya sebatas sekali login saja. Jadi ketika kita menutup browsernya, maka sessionnya berakhir dan kita kembali ke halaman login. Sebaliknya ketika kita mengaktifkan Remember Me, ketika kita close browsernya, kita dapat tetap mengakses file indeksnya dalam kurun waktu yang telah kita set di codingannya. Oke, kemudian kita akan membuat logout-nya, atau dengan kata lain agar si cookies yang kita buat atau session yang kita buat bisa dapat kita manual berhentikan dengan tombol logout. Kemana kita buat session start, kemudian session destroy, location .login.php. Jadi kalau misalkan sesinya diberhentikan, maka dia akan kita alihkan ke login lagi. Dia akan kita alihkan ke login lagi karena kita telah memberhentikan sessionnya. Sedangkan untuk cookie, untuk memberhentikan cookie, kita buat seperti ini. Login, nama cookie-nya, kita set kembali nama cookie-nya, yang value-nya true, kita set time-nya atau waktu yang kita tetapkan, minus 3.600. Sebenarnya boleh saja berapa minusnya, asal melebihi batas waktu yang telah kita tetapkan di sini. Jadi ketika kita login dengan Remember Me, coba kita cek lagi, inspect application, ya, lihat loginnya, login true. Coba kita tutup, kita
Kita coba lagi ya. Coba kita akses kembali filenya. Oke, masih di dalam index. Back. Kemudian kita coba logout. Sessionnya hilang dan kita dikembalikan ke halaman login. Seperti itu. Oke, mungkin ini saja. Sekian dari saya untuk cookies yang digabungkan ke dalam session dengan menggunakan fitur Remember Me pada halaman login dan juga fitur logoutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.